Sebelum kita sekolah minggu online, yuk simak panduan ibadahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main gadget. Bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu kembali di sekolah minggu online GKJ Wirobrajan tanggal 26 Desember 2021. Nah, saat ini juga Bu Rumima mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Karena kita pasti di rumah masih berkumpul bersama keluarga, sanak saudara dari jauh dalam merayakan Natal bersama. Nah, saat ini kita mau sekolah minggu bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan. Yuk, mari bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Jazz 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 Kereta Apiku. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dalam kami beristirahat semalam, hingga pada pagi hari ini kami bisa bersekolah minggu kembali secara online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, nah sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan, temanya dikasihi Allah dan dikasihi sesama. Ayatnya terambil dari Lukas 2 ayat 52 yang begini bunyinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu pujiannya, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci,
doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh datang beribadah dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman yang disampaikan boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh meneladani Engkau dalam setiap kehidupan kami melalui firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, kita hari ini mau belajar tentang taat atau patuh. Adik-adik ada nggak sih yang kalau di rumah itu masih suka ngeyel sama orang tuanya? Atau ketika diperingatkan, dinasehatin, atau ditegur oleh orang tuanya itu masih nggak mau denger? Ada nggak sih yang kayak gitu? Pasti banyak ya. Nah, adik-adik, tahu nggak sih kalau orang tua menegur, orang tua menasehati, orang tua memperingatkan kita, itu adalah tanda orang tua kita peduli, itu adalah tanda orang tua kita sayang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yesus yang taat pada orang tuanya. Adik-adik boleh baca dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Di situ adik-adik bisa membaca satu perikop tentang bagaimana Yesus menjadi taat pada orang tuanya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik baca dari situ, adik-adik bisa lihat kalau Yesus itu dulu juga pernah sama seperti kita. Yesus itu pernah mengalami masa anak-anak, nggak berbeda dengan kita. Malah dulu waktu Yesus ada di masa kanak-kanaknya, dia pernah diajak oleh orang tuanya untuk beribadah dan merayakan hari raya Paskah ke Bait Allah. Itu jauh loh adik-adik dari rumahnya dan mereka harus jalan kaki. Ketika perayaannya itu udah selesai dan ketika rombongan dari Maria dan Yosef pulang, di tengah-tengah perjalanan orang tua Yesus baru sadar kalau anaknya nggak ada dan anaknya nggak ikut pulang bersama dengan mereka. Dan akhirnya mereka mencari Yesus dan menemukan dia di Bait Allah. Yesus sedang berbincang dengan para pemuka agama yang ada di sana. Waktu itu orang tua Yesus menegur. Mereka bilang, "Nak, kenapa engkau melakukan ini kepada kami?" Itu teguran yang dilakukan oleh orang tua Yesus. Nah, apa ya respon dari Yesus? Memang dari teguran itu Yesus menjawab orang tuanya, tapi pada akhirnya Yesus memilih pulang bersama-sama dengan orang tuanya. Dan dituliskan di situ seperti tadi yang udah kakak bacain, Yesus dalam perkembangannya, dalam pertumbuhannya, dia menjadi semakin besar, semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Adik-adik, kita bisa belajar dari Yesus. Kita bisa belajar dari ketaatan yang Yesus tunjukkan ketika Yesus mau mengikuti orang tuanya untuk pulang. Dari ketaatan itu bisa kita pelajari dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bisa belajar untuk taat kepada orang tua kita. Kita bisa belajar untuk dengar-dengaran dengan apa yang dinasehatkan orang tua kepada kita. Kita bisa belajar untuk mendengar teguran yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Itu bukan dilakukan karena orang tua tidak suka. Itu nggak dilakukan karena orang tua itu benci pada kita atau orang tua menghukum kita. Enggak adik-adik, tapi orang tua menunjukkan kepeduliannya kepada anak-anaknya dengan cara seperti itu. Orang tua nggak mau anak-anaknya itu nanti tersesat atau anak-anaknya itu kenapa-napa dalam kehidupannya. Itu kenapa orang tua menegur anak-anaknya, orang tua menegur adik-adik semua. Nah,
Kita belajar juga dari Yesus. Kalau Yesus itu dengar-dengaran sama orang tuanya, dia bisa tumbuh jadi orang, jadi pribadi yang semakin dewasa, semakin bijaksana. Bahkan dikatakan Yesus itu juga jadi anak yang disayang, dikasihi oleh Allah dan sesamanya. Nah, dari situ adik-adik, ada nggak sih dari adik-adik yang nggak mau dikasihi, nggak mau disayang oleh orang tua, oleh sesama adik-adik, oleh orang-orang di sekitar adik-adik? Pasti nggak ada dong ya yang nggak mau disayang, nggak mau dikasihi. Nggak ada anak yang dia mau jadi pribadi yang dibenci oleh orang-orang di sekelilingnya. Semua orang pasti pengennya dikasihi. Kita belajar dari Yesus. Kita meneladani Yesus bahwa ketaatan membuat dia mau jadi orang yang disayang, dikasihi oleh Allah dan sesamanya. Ketaatan itu membuat Yesus tumbuh jadi orang yang bijaksana. Jadi Yesus yang dikaruniakan oleh Allah untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik juga pengen jadi orang yang dikasihi, orang yang disayang oleh Allah, oleh orang tua, oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, adik-adik harus belajar jadi orang yang patuh. Adik-adik harus belajar jadi orang yang taat. Kalau adik-adik taat, orang-orang di sekitar kita akan senang, akan sayang, akan mengasihi kita. Jadi, kalau adik-adik ingin dikasihi, adik-adik tahu sekarang. Kuncinya harus jadi anak yang taat. Sama seperti Yesus yang taat pada orang tuanya, kita juga harus jadi anak yang taat. Taat pada orang tua, taat pada apapun yang diperingatkan, apapun yang dinasehatkan orang tua kepada kita. Siap jadi anak-anak yang taat adik-adik? Nah, saat ini kita akan persembahan. Adik-adik yang di rumah bisa minta tolong ke orang tuanya untuk siapkan amplop. Kita masukkan uangnya di amplop, bisa diantar ke kantor gereja atau scan di atas ini. Kita akan memuji lagu bersyukur kepada Tuhan untuk mengiring persembahan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang maha baik, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah Engkau berikan buat kami, buat Papa Mama kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan terima persembahan kami untuk pelebaran kerajaan surga-Mu di bumi. Juga sebentar lagi kami mau undur diri dari sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami terima dan semangat Natal dapat kami pancarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga banyak orang yang akan merasakan damai sukacita Natal dalam kehidupan mereka juga. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau aktivitas pada minggu hari ini, kita lihat dulu aktivitas adik-adik semua minggu lalu.
Halo adik-adik, hari ini kita saatnya aktivitas. Nah, aktivitas hari ini adalah membuat sinterklas. Mari kita lihat cara pembuatannya. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan penjimplaknya. Setelah itu kita siapkan spidol, gunting, lem, kertas lipat, kertas berwarna, dan kertas HVS. Setelah itu kita akan membuat bentuk-bentuk. Nah, kertas lipat tadi dibentuk menjadi lingkaran menggunakan penjimplak dan spidol. Jadilah seperti ini. Setelah itu kita ambil kertas HVS dan dipotong kecil menjadi persegi panjang. Setelah itu kita lipat-lipat. Nah, seperti ini. Dan menjadi sebuah kipas. Nah, setelah itu kipas ini kita lem terlebih dahulu. Lem. Kita akan membuat sebuah kumis persegi panjang yang kecil, dan kita kertas lipat yang berwarna merah berbentuk segitiga sama kaki, dan kita lipat ujungnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang kecil, dua berwarna merah dan berwarna putih. Setelah itu kita akan membuat alis. Alisnya juga ada dua, kanan dan kiri. Setelah itu kita siapkan kertas yang berwarna biru tadi. Kita akan menempelkan lingkaran di tengah-tengah. Gunakan lem. Jika membutuhkan bantuan orang tua, bisa kita tolong bantuan orang tua. Setelah itu kita tempelkan kumis menggunakan lem. Kita akan menempelkan topi sinterklas. Yang kertas persegi panjang tadi juga dilem. Ujung topi kita kasih yang warna putih. Yang warna merah kita gunakan untuk hidung. Nah, alisnya juga kita tempel. Yang kanan dan yang kiri. Nah, sudah jadi. Kita kasih mata. Nah, jadilah sinterklas. Selamat mencoba.